Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yes. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan hari ini, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kalian lanjutkan doanya dengan bacaan doa sebelum belajar seperti yang pernah Ustazah contohkan kepada kalian. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Seperti pertemuan-pertemuan yang kemarin, kita pada kesempatan hari ini akan belajar Pendidikan Agama Islam dengan materi Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemarin kalian sudah pernah menghafalkan lagu keluarga Nabi, pada kesempatan kali ini Ustazah akan sampaikan tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pada tahun kelahirannya Nabi Muhammad disebut tahun gajah. Kenapa alasannya? Karena pada saat lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada pasukan Raja Abrahah akan menyerang kota Mekah dengan membawa pasukan bergajah. Namun, pasukan bergajah tersebut dikalahkan oleh pasukannya Allah. Dengan apa ya anak-anak? Dengan burung. Burung yang membawa batu kerikil yang dilemparkan kepada pasukannya Raja Abrahah. Sehingga Raja Abrahah dan pasukannya mengalami kekalahan. Mereka tidak berhasil menghancurkan Ka'bah. Oleh sebab itulah, tahun kelahirannya Nabi Muhammad disebut dengan tahun gajah. Diingat ya, tahun gajah. Lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di Mekah. Tahunnya disebut tahun gajah. Ayahnya namanya Abdullah. Ibunya namanya Aminah. Seperti yang sudah kalian hafalkan di dalam lagu kemarin. Nabi Muhammad sudah menjadi anak yatim sejak kecil anak-anakku semuanya. Jadi, ayahnya Nabi Muhammad itu meninggal pada saat Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya. Jadi, saat ibunya namanya Aminah ini mengandung, ayahnya Nabi Muhammad, ayahnya ini sudah meninggal dunia. Lalu setelah terlahir tanpa ayah, Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah sampai berusia 5 tahun. Setelah berusia 5 tahun, Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya Aminah oleh Halimah As-Sa'diyah. Setelah diasuh oleh ibunya,
Ternyata ibunya pun juga menyusul ayahnya. Ibunya Nabi Muhammad meninggal saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Jadi masih kecil ya, masih mungkin kalau anak-anak usia SD masuk kelas 1, Nabi Muhammad sudah tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu. Kasihan ya anak-anakku semuanya. Lalu Nabi Muhammad ikut siapa ya? Nih. Nabi Muhammad diasuh kakeknya Abdul Muthalib. Saat Muhammad berusia 8 tahun, kakeknya juga meninggal dunia. Berarti diasuh oleh kakeknya ini hanya selama 2 tahun saja. Lalu kakeknya meninggal dunia juga. Bagaimana ya perasaan Nabi Muhammad, anak-anakku semuanya? Pasti Nabi Muhammad sedih sekali. Sudah tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, ikut kakek, kakeknya pun juga meninggal dunia. Lalu setelah kakeknya meninggal dunia, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, namanya Abu Thalib. Saat di pengasuhan Abu Thalib, Nabi Muhammad banyak belajar. Di antaranya, Nabi Muhammad belajar berdagang dan mengembala kambing. Jadi, di usia 8 tahun itu, Nabi Muhammad sudah banyak belajar bekerja anak-anak. Selain belajar, Nabi Muhammad juga bekerja. Nabi Muhammad itu pekerja keras. Kemudian, di usia 12 tahun, Nabi Muhammad masih bersama pamannya ya, diajak berdagang ke kota Syam. Saat berdagang itu, Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Kenapa ya? Kok Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin? Karena Nabi Muhammad itu orangnya tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Beliau dapat dipercaya oleh semua orang, sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Selanjutnya, pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Beliau mendapat wahyu yang pertama di Gua Hiro. Wahyu itu disampaikan oleh malaikat Jibril di Gua Hiro. Apa wahyunya? Wahyu yang pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Lalu Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah dengan sabar dan tabah. Kenapa harus dengan sabar dan tabah? Karena saat Nabi Muhammad berdakwah, di sana ada orang yang mau didakwai, ada yang mau nurut sama Nabi Muhammad, dan banyak juga yang menentang Nabi Muhammad. Termasuk saudaranya Nabi Muhammad itu juga menentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berdakwah dengan selalu memaafkan dan berkasih sayang kepada sesama. Ini tulisannya keliru ya. Ini juga keliru. Jadi Nabi Muhammad itu berdakwah di kota Mekah dengan sabar dan tabah.
Beliau selalu memaafkan dan berkasih sayang pada sesama. Walaupun Nabi Muhammad itu disakiti, tetapi Nabi Muhammad itu selalu memaafkan kesalahan orang lain. Beliau suka berkasih sayang kepada semua. Lalu sekarang kita bahas tentang kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah dengan sabar dan tabah. Beliau selalu memaafkan dan berkasih sayang pada sesama. Jadi inilah bentuk kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada orang-orang di sekitarnya atau kepada umatnya. Nabi Muhammad walaupun terhadap musuhnya, beliau tetap memaafkan dan berkasih sayang. Walaupun dia dibenci oleh seseorang, tetapi beliau tidak membenci orang yang membencinya tersebut. Bahkan ia membalas dengan perilaku berkasih sayang kepada sesama. Ini anak-anak bisa kita contoh dari Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah, teladan bagi umat Islam. Sekarang kita berlatih sholawat badar seperti pertemuan yang kemarin sudah ada ya ini ya. Apakah kalian masih ingat? Yuk kita nyanyikan bersama. Kita baca sholawat badar bersama ya. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Rahmat keselamatan Allah tetap untuk Nabi Muhammad. Rahmat keselamatan Allah tetap untuk kekasih Allah. Nanti kalian bisa dinyanyikan atau disolawatkan bersama orang tua kalian ya. Nah, anak-anakku semuanya, itu tadi materi kita pada pagi hari ini tentang kisahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sekarang Ustazah beri tugas. Tugasnya hari ini adalah mengerjakan LKS PAI halaman 9. Yang bagian Romawi 2 saja ya. Nanti hasilnya silahkan difoto. Boleh WA Pri ataupun di kelompok pengumpulan tugas. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dari kami. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.